Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syalabi Naufan dengan NIM 933810319. Di sini saya akan menjelaskan tentang Muhammad Abid Al-Jabiri. Langsung saja ke pembahasan tentang biografi Abid Al-Jabiri. Muhammad Abid Al-Jabiri lahir di Piguig, sebelah selatan Maroko, tanggal 27 Desember 1935. Dan beliau menyelesaikan pendidikan dasarnya di Madrasah Qurrah Watoniyah, sekolah agama swasta yang didirikan sebuah gerakan kemerdekaan ketika itu. Pendidikan menengahnya ditempuh dari 1951 sampai dengan 1953 di Casablanca dan memperoleh diploma Arabic High School setelah Maroko merdeka saat itu. Beliau pernah setahun menempuh pendidikan filsafat di Universitas Damaskus, Syria. Setelah itu dia melanjutkan pendidikan diploma Sekolah Tinggi Filsafat Fakultas Sastra Universitas Muhammad. Sedangkan Al-Jabiri semasa mudanya merupakan seorang aktivis politik berideologi sosial. Dia bergabung dengan Partai Union Nasional dan Progres Populers yang kemudian berubah menjadi Union Social des Progres Populers pada tahun 1975. Dia menjadi anggota Biro Politik di samping aktif dalam politik. Beliau juga banyak bergerak di bidang pendidikan. Dari tahun 1964 dia telah mengajar filsafat di sekolah menengah dan secara aktif terlibat dalam program pendidikan nasional, dan sampai sekarang dia masih menjadi guru besar filsafat dan pemikiran Islam di Fakultas Sastra di Universitas Muhammadiyah. Dan adapun perkembangan Abid Al-Jabiri, jika dipetakan, pemikiran Abid Al-Jabiri terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, riset tentang pemikiran keislaman yang melakukan kajian tentang fondasi pemikiran keislaman yang dikembangkan. Contoh tipe ini dapat dilihat pada riset dilakukan oleh Nur Fitriani Hayatidan. Baik Hayati maupun Abbas melakukan kajian terhadap epistemologi yang dikembangkan oleh Al-Jabiri dalam menemukan relevansi atau tradisi keislaman di masa lalu dengan modernitas. Yang kedua, riset tentang epistemologi Al-Jabiri, yaitu Bayani, Irfani, dan Burhani, baik secara keseluruhan, Khodori, Soleh maupun terpisah seperti riset yang dilakukan oleh Yogi Prasetyo dan Absori. Soleh menyajikan kajian konseptual terhadap 3 epistemologi yang dikembangkan oleh Al-Jabiri sebagai tawaran epistemologi Islam yang komprehensif dan berkonsentrasi, dan epistemologi Barat yang mendominasi epistemologi keilmuan. Sementara Prasetyo dan Absori menyajikan kekhasan epistemologi Irfani sebagai epistemologi Islam yang bersifat intuitif. Yang ketiga, riset tentang karya buku yang ditulis Al-Jabiri seperti dilakukan oleh Muhammad Fawaid. Dalam risetnya, Fawaid melakukan studi kritis terhadap buku Al-Jabiri yang berjudul Mawdhul ila Al-Quranul Karim. Yang keempat, riset tentang kontekstualisasi pemikiran Al-Jabiri dalam bidang-bidang keilmuan. Salah satunya adalah pendidikan, misalnya riset yang dilakukan oleh Sembodo Ari Widodo dalam Semboro Ari Widodo dan Hasan Baharun Saudatul Alawiyah. Melalui risetnya, Sembodo melakukan pemetaan keilmuan pesantren berdasarkan 3 epistemologi Al-Jabiri, sementara Baharun dan Alawiyah menyajikan epistemologi Al-Jabiri sebagai perspektif dan melakukan penilaian terhadap kebijakan full day school.
Nah, sekarang kita akan membahas tentang hermeneutika Al-Jabiri. Adapun hermeneutika yang ditawarkan oleh Muhammad Abid Al-Jabiri bersifat negosiatif, yang berarti adanya kompromi antara teks dan pembaca. Di satu sisi, teks dibiarkan tetap berbicara apa adanya, akan tetapi di sisi yang lain, pembaca diberi kesempatan untuk menafsirkan ulang dengan disesuaikan dengan kebutuhan. Kita akan membahas tentang epistemologi bayani. Adalah metode pemikiran epistemologi bayani adalah khas Arab yang didasarkan atas otoritas teks atau nas, secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung bermakna memahami teks, bagaimana pengetahuan jadi dan langsung, maupun jadi atau langsung, atau berarti memahami teks sebagai pengetahuan yang mentah sehingga perlu ditafsirkan dan dinalar. Walau demikian, hal itu bukan berarti akal atau rasio bisa bebas untuk menentukan sebuah makna dan maksudnya, akan tetapi harus berdasarkan teks. Tolak ukur validasi keilmuan pada nalar bayani ini tergantung dengan kedekatan atau keserupaan teks atau nas dengan realitas atau kenyataan. Peran akal dan logika yang digunakan dalam memahami dan menafsirkan masalah-masalah keberagamaan manusia sangatlah terbatas. Akal yang digunakan untuk membenarkan dan mengukuhkan kebenaran teks dengan hal tersebut. Sumber pengetahuan bayani adalah teks nas, yaitu Al-Quran dan hadis. Kedua, epistemologi burhani berbeda dengan metode-metode sebelumnya yang masih ada keterkaitan dengan teks suci. Burhani sama sekali tidak berdasarkan teks lagi, namun didasari oleh rasio akal yang dilakukan melalui dalil-dalil logika. Epistemologi burhani berasal pada realitas, baik realitas alam, sosial, dan lain sebagainya, humanitas ataupun keagamaan. Maka dari itu, nalar burhani yang ditonjolkan adalah korespondensi atau kesesuaian antara rumus-rumus yang diciptakan oleh akal manusia dengan hukum-hukum alam. Selain daripada itu, daripada konsprensi juga menonjolkan aspek koherensi atau keruntuhan dan keteraturan berpikir logis, dan upaya yang dilakukan secara terus-menerus untuk memperbaiki dan menyempurnakan temuan-temuan atau rumus-rumus dan teori-teori yang telah disusun oleh jerih payah akal manusia. Jadi di sini kita akan melanjutkan tentang saya akan mengambil kesimpulan bahwa Muhammad Abid Al-Jabiri lahir di Firguin, sebelah selatan Maroko, pada tanggal 27 Desember 1935. Ia menyelesaikan pendidikan dasarnya di Madrasah Khurrah Wataniyah, sekolah agama swasta yang didirikan sebuah gerakan kemerdekaan ketika itu. Pendidikan menengahnya ditempuh dari sejak 1951 sampai dengan 1953 di Casablanca dan memperoleh diploma Arabic High School setelah Maroko merdeka. Dan beliau pernah setahun
menempuh pendidikan filsafat di Universitas Damaskus, Syria. Setelah itu dia melanjutkan pendidikan diploma Sekolah Tinggi Filsafat di Fakultas Sastra Universitas Muhammadiyah dan meraih gelar master dengan tesis tentang filsafat sejarah Ibnu Khaldun atau Falsafatul Tarik unda Ibnu Khaldun di bawah bimbingan Aziz Lahbabi. Hermeneutika yang ditawarkan oleh Muhammad Al-Jabiri bersifat negosiatif, yang berarti adanya kompromi antara teks dan pembaca. Di satu sisi, teks dibiarkan tetap berbicara apa adanya, akan tetapi di sisi yang lain pembaca diberi kesempatan untuk menafsirkan ulang dengan disesuaikan kebutuhan yang ditawarkan oleh Al-Jabiri. Sedangkan yang ditawarkan oleh Al-Jabiri bukanlah sebuah hal yang baru dalam diskursus hermeneutika keilmuan. Akan tetapi, keilmuan Islam didasari oleh 3 hal menurut Al-Jabiri, yakni tentang epistemologi, bayani, dan epistemologi burhani. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.